Bayangkan setiap hal yang muncul dalam hidup Anda itu bukan kebetulan, bukan hasil sulap pikiran dan bukan pula permainan keberuntungan, tapi sebuah perwujudan. Dan apa yang sebenarnya terjadi ketika kita menyebutnya manifestasi? Apakah kita sedang menciptakan realitas dari ketiadaan? Ataukah kita hanya mulai melihat apa yang sejak awal itu memang benar-benar sudah ada, teman-teman? Selama ini, manifestasi itu sering dipahami secara dangkal, seolah-olah pikiran positif adalah tombol ajaib yang bisa memerintahkan alam semesta. Padahal, apa yang sedang berlangsung itu jauh-jauh lebih dalam lagi, teman-teman. Jauh lebih sunyi dan justru jauh lebih nyata. Dan hari ini, kita akan membahas manifestasi bukan sebagai trik mental, tetapi sebagai proses ontologis, cara realitas itu sendiri menampakkan diri melalui kesadaran dan pengalaman manusia. Ini bukan tentang menarik apa yang kita inginkan. Ini tentang menjadi wadah bagi apa yang memang sudah mengalir. Marilah kita bersihkan kabutnya terlebih dahulu, teman-teman. Manifestasi itu bukan fantasi mental yang menciptakan sesuatu dari nol. Ego manusia itu tidak memiliki kekuatan kosmik untuk mengadakan realitas. Nah, ini juga bukan sekedar sugesti psikologis agar kita merasa lebih baik. Dan jelas, bukan manipulasi dunia luar demi memuaskan keinginan personal. Lalu, sebenarnya apa manifestasi itu? Dalam tradisi spiritual mendalam, ada satu istilah kunci, tajalli atau perwujudan. Bayangkan realitas sebagai lautan tanpa batas, yang di dalamnya itu sudah terkandung semua kemungkinan. Kasih sayang, kebijaksanaan, kekuatan, keindahan, keteraturan. Manifestasi terjadi bukan karena kita menciptakan sifat-sifat ini, tetapi karena kita itu menjadi cermin yang cukup jernih untuk memantulkannya. Dunia ini adalah arena di mana potensi ilahiyah menjadi aktual, dan manusia adalah medium kesadaran tempat pengalaman itu terjadi. Dalam kerangka spiritual, realitas memiliki struktur makna. Ada sifat-sifat dasar yang menopang keberadaan itu sendiri. Bukan sebagai label, tetapi sebagai potensi ontologis, kemungkinan yang nyata. Dan ketika kasih muncul secara tak terduga, itu bukan kebetulan, teman-teman. Ketika kebijaksanaan hadir di tengah kebingungan, itu bukan keberuntungan. Itu adalah penampakan dari sesuatu yang memang sudah ada. Dan yang penting untuk dipahami, tajalli itu bersifat bertingkat. Air yang sama itu bisa mengisi cangkir, ember, ataupun danau sekaligus. Bentuknya ditentukan oleh wadahnya. Cahaya yang sama juga bisa jatuh pada kaca buram ataupun cermin yang bening. Pantulannya ditentukan oleh kejernihan. Dan kita adalah wadah, teman-teman. Kita adalah cermin. Dan kualitas batin kita itu menentukan apa yang bisa hadir dalam kehidupan kita sebagai pengalaman. Jadi, di mana posisi manusia itu sebenarnya? Kita itu bukan pencipta yang absolut. Kita bukan pusat kendali semesta. Kita adalah medium yang reflektif. Namun, kita juga bukan pasif, teman-teman. Kita bisa mempersiapkan diri, membersihkan distorsi, dan menyelaraskan niat kita. Sekarang teman-teman bayangkan ada seorang petani. Ia itu tidak menciptakan hujan, tidak menciptakan tanah, tidak menciptakan benih. Namun, ia menyiapkan ladangnya. Dan begitu juga manifestasi, teman-teman. Penyucian persepsi, membersihkan cara pandang dari ketakutan dan proyeksi ego kita sendiri, penyelarasan niat, dan memastikan keinginan itu benar-benar lahir dari nilai, bukan dari luka. Kematangan emosi, stabil di tengah ketidakpastian. Ini bukan ritual mistis, teman-teman. Ini kerja batin yang sangat nyata. Istilah frekuensi sering terdengar, tapi jarang dipahami. Dan secara nyata, frekuensi itu merujuk kepada pola emosi yang dominan. Keyakinan inti tentang diri dan dunia. Keadaan sistem saraf. Ketika seseorang hidup di dalam stres kronis, dunia itu terasa sempit. Dan ketika sistem saraf terregulasi, maka realitas terasa terbuka. Nah, teman-teman, ini bukan pseudoscience. Ini adalah neurofisiologi. Orang yang tenang melihat peluang yang tidak terlihat oleh orang yang sedang panik. Bukan karena peluang itu tidak ada,
Tetapi karena filter persepsinya berbeda di otak kita, ada di sistem penyaring. Ada yang namanya RAS teman-teman, yaitu Reticular Activating System. Ia menentukan apa yang masuk ke dalam kesadaran. Ketika sesuatu dianggap penting, ia muncul di radar hidup kita. Dan inilah sebabnya kenapa keyakinan menciptakan realitas pengalaman. Bukan karena alam tunduk kepada pikiran manusia, itu salah paham teman-teman. Tetapi karena pikiran itu menentukan apa yang kita lihat, tanggapi, dan kita lakukan. Dan inilah self-fulfilling prophecy yang berakar kepada biologi. Manifestasi bekerja seperti ini teman-teman. Niat, fokus, persepsi, kemudian tindakan, dan pola realitas keyakinan yang menentukan. Apa yang Anda anggap mungkin, resiko yang berani diambil, konsistensi tindakan, lalu realitas merespon melalui hukum sebab akibat. Dinamika sosial probabilitas yang meningkat tidak magis, namun sangat-sangat mendalam teman-teman. Dimensi spiritual dan ilmiah itu tidak bertentangan teman-teman. Spiritual berkata kesadaran adalah cermin penampakan realitas. Ilmiah berkata otak dan sistem saraf bisa dilatih untuk selaras. Ketika batin selaras, tindakan menjadi konsistensi. Ketika tindakan konsisten, bertemu hukum realitas, maka probabilitas berubah. Berpikir positif tanpa bertindak untuk mengontrol kehendak orang lain, itu melanggar hukum alam. Dan manifestasi adalah tarian, bukan perintah. Jadi teman-teman, tugas Anda sangat sederhana, namun tidak mudah juga teman-teman. Bersihkan batin, tata niat, selaraskan tindakan, bukan agar Anda menjadi superhuman teman-teman, tetapi agar Anda menjadi wadah yang benar-benar jernih bagi apa yang memang sudah ada, sudah tersedia. Manifestasi bukan tentang mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini tentang menjadi siapa yang mampu untuk menerimanya. Dan perjalanan itu menjadi diri itu. Itulah manifestasi sejati teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.